Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Milasani dengan NIM 20000010770. Di sini saya akan menyampaikan resume materi komunikasi dalam kelompok pada pertemuan yang ke-6 lalu. Pertama, yang akan saya sampaikan adalah pengertian dari komunikasi dalam kelompok. Proses terjadinya komunikasi kelompok sama halnya seperti interaksi sosial, tidak berbeda jauh. Pada komunikasi ini, aspek komunikasi antar pribadi lebih dominan. Komunikasi kelompok akan efektif apabila sudah menghasilkan tindakan dari masing-masing anggotanya. Yang kedua adalah proses komunikasi kelompok. Proses komunikasi kelompok ini diawali dengan perkumpulan atau terbentuknya suatu kelompok, bisa dengan 2 orang atau lebih yang menjadi anggotanya. Dalam hal ini, akan terjadi komunikasi yang berawal dari komunikasi sehari-hari atau bisa juga dengan komunikasi yang serius. Biasanya, pembicara akan muncul melalui ide-ide lalu ide itu akan memunculkan lelucon-lelucon. Yang ketiga adalah peran komunikasi dalam kelompok. Peran komunikasi dalam kelompok yang pertama yaitu menjalin hubungan sosial. Komunikasi kelompok yang berperan sebagai wadah untuk menjalin hubungan sosial antara setiap lapisan individu dengan berinteraksi melalui komunikasi. Yang kedua adalah media persuasi, karena media persuasi membutuhkan komunikasi dalam pemecahan masalah. Yang ketiga adalah memelihara kelompok. Keberlangsungan suatu kelompok terjaga dengan komunikasi yang aktif dan efektif. Yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan kelompok lain. Dalam interaksi antar kelompok pasti dibutuhkan adanya komunikasi. Lalu poin keempat yang akan saya sampaikan adalah konsep komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemberi pesan dan sang penerima pesan. Yang kelima adalah pola komunikasi antara anggota kelompok. Pola komunikasi ada 4, yaitu yang pertama ada pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linier, dan pola komunikasi sirkuler. Kemudian poin yang ke-6 adalah hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi ada 4. Yang pertama adalah hambatan fisik, yang kedua ada hambatan personal, yang ketiga ada hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Lalu poin yang ketujuh adalah meningkatkan komunikasi antar anggota kelompok, yaitu dengan forming, storming, norming, dan performing. Kemudian yang terakhir adalah implikasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan informasi, yaitu memberi individu sebuah informasi untuk bahan pertimbangan. Yang kedua adalah layanan bimbingan kelompok, yaitu untuk dimanfaatkan kelompok untuk memperoleh informasi baru dari topik yang dibahas. Sekian resume materi komunikasi dalam kelompok. Apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.